Sini aja mendingan. Ya. Yeah. Takut nginjak pisang. Kedekatan corongnya. Hasbiyallah lima ahammani, hasbiyallah liman baqa alayya, hasbiyallah liman hasadani, hasbiyallah liman kadani. Allahumma finih bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Hasbiyallah wa kafa, sami'allahu liman da laisa wara'ahu muntaha, man tawaqallahi kufi wa man iktasama billahi najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad kalau Allah Ta'ala fil kitabil aziz, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala ummati yadkhuluna jannah illa man aba, qila wa ma ya'ba ya Rasulullah, qala wa man ata'ani dakhala jannah wa man asa'ani faqad aba. Golal ulama ma ba'da barkasai. Yang mulia guru kita bersama, yang di atas panggung guru kita. Kalau saya ceramah di sana nggak enak ngebelakangin dia. Saya mohon maaf. Kalau ngebelakangin gendang nggak apa-apa nih. Ya nggak kira-kira ya? Al-Mukarram Ustadz Kiai Zainal Abidin Hamid, doain biar panjang umur biar berkah. Insya Allah Kiai Zainal Abidin Hamid biar panjang umur berkah. Kiai Zainal Abidin juga sama tradisional Asafiyah, biar panjang umur. Kiai Herudin biar panjang umur. Dan para kiai yang udah disebut tadi, mudah-mudahan berkah semuanya. Luar biasa hujan tadi. Sore jam 5 hujan luar biasa. Angin puyuh. Genteng daun terbang. Udah zaman maju masih genteng daun aja. Zaman udah hebat masih genteng daun aja. Genteng daun mombol, terbang. Tapi alhamdulillah kita ini dibanding air bah Nabiullah Nuh belum seberapa. Hujan besar yang begini keras belum seberapa dibandingnya air bah Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh air bahnya separuh bumi. Kata orang Jakarta kelelep. Tahu kelelep? Kelebu. Maka pernah satu ketika pinjem bahasa Kiai Abdullah Syafi'i. Satu ketika. Bahasa Indonesianya kan suatu ketika. Kiai Abdullah Syafi'i mengambil satu ketika. Kata orang Jakarta potong letter, nenggel. Potong jalan namanya. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan membuat kapal. Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal. Kenapa? Karena Allah nanti akan turunkan hujan besar, angin puyuh, puting beliung apa namanya. Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung. Bayangin coba. Biasanya orang bikin kapal di pinggir laut. Tuh biasanya. Diganjel sama steger. Tuh. Dolken. Atau model sekarang tuh. Kalau dijadi pakai ban yang karet diprosotin doang. Kalau dijadi stegernya lepas, ngambang. Sebab yang dibuat
Nabi Nuh bahriyah, besar kapalnya. Bukan Safinah. Kalau Safinah kapal tanggung, kecil, 3 perapat. Kalau kata material engkel. Biar paham lu, biar paham. 3 perapat engkel. Kalau gede tusuk namanya. Tronton namanya. Engkel. Nabi Nuh disuruh buat kapal besar kapalnya. Dekat gunung bikinnya. Aina akluka. Kemana akalmu? Itu bahasanya itu. Kemana akalmu? Masa bikin kapal dekat gunung? Air laut lu mau timbahin? Oh, apalagi Betawi. Orang Betawi usil orangnya. Air laut lu mau timbahin, sampai kiamat juga nggak naik. Nabi Nuh bikin kapal. Ibaratnya kalau tuh kapal bikin di Tanjung Priuk cakep. Umpama nih, saya selalu ngasih tamsil supaya paham jamaah. Biasanya kalau andai kata bikin kapal di pinggir laut Tanjung Priuk cakep. Betul nggak? Bikin kapal di Ciloto. Tahu Ciloto? Puncak. Lo botol kecap. Iya gak? Puncak pas ABC. Merosot Cak Bango baru Ciloto. Gua hafal 2 tikungan ada botol kecap. Bikin kapal dekat gunung. Bikin kapal sendirian. Sendirian. Nggak pakai kenek. Iya. Lo jajal bikin rumah nih 3 lantai. Tukang sendiri, mati tuh tukang. Manggul sendiri, ngaduk sendiri. Ngukur sendiri, nimbang sendiri. Nimbang keramik pakai selang sendirian. Nggak ada yang megangin. Bisa gila tuh tukang. Gua kalau begitu gue berhenti seharian dah. Kenek kagak. Nabi Nuh bikin kapal sendiri nggak pakai kenek. Pelan dibikin, ketak, ketek, ketak, pelan tapi pasti. Tuh. Pelan. Tiba-tiba tuh kapal dikit lagi jadi. Kata orang Jakarta finishing. Lo tahu finishing? Tinggal ngecat coy. Ya gak kira-kira. Tinggal melistur. Ya gak kira-kira. Oh luar biasa. Kapal udah finishing. Datang orang. 30 orang datang. Luar biasa. Nabi Nuh girang. Ya Allah, kenek banyak amat. Oh, kata orang Jakarta begitu namanya. Betul gak kira-kira? Jujur. Bangunan di sini Jati Bening. Tukang boleh orang Cianjur. Tukang boleh orang Pekalongan. Tapi kenek Betawi. Gua kasih tahu lo. Kalau semua pendatang semen lo hilang. Besi lo hilang. Anemer tahu anemer. Tukang orang Cianjur, orang Pekalongan, kenek Betawi. Nggak enak Betawi. Gue beri ini besemen. Mau nggak enak jali, yang kerja jali. Umpama tuh. Ini teori namanya, bener kan? Prakteknya begitu. Betul gak? Jalan raya Jati Bening sampai Jati Waringin. Betul gak? Yang depan Betawi semua. Satpam. Yang punya Cina. Gue gak nyindir, emang bener. Artinya 30 orang datang. Girang Nabi Nuh. Ya Allah, ada yang bantu ini. Tuh orang naik 30 orang. Nabi Nuh kaget. Dia naik, dia nangkring, dia berak. Gila nih orang. 30 orang berak bareng. Lo bayangin coba. Yang tadi pagi makan lontong 3 jatuhnya bulat. Ya makan rujak mencret. Berarakan tuh kapal Nabi Nuh. Kotoran melulu. Tokai melulu. Luar biasa. Nabi Nuh godek. Tahu godek? Goleng. Kelengan koncer kurang angin. Nabi Nuh godek. Sadis orang. Luar biasa. Turun rame-rame. Kotoran melulu. Tiba-tiba ada aki-aki.
Umur sekitar 77. Kayak merek kaos. Nih aki-aki nih. Udah godek. 77. Godek jalan. Tangannya korengan. Budukan, kata orang Jakarta. Tahu budukan? Saudaranya Eksim. Korengan. Naik ke atas kapal. Nabi Nuh lihat. Wah, nggak beres urusan nih. Kata orang Jakarta. Nih aki-aki udah tua, mau ngapain lihat nih. Naik ke atas. Dia mau berak. Tiba-tiba nginjek kotoran yang mencret. Jatuh tuh aki-aki. Guling-gulingan. Badannya kena kotoran. Mukanya, matanya semua. Mentok ke perut kapal. Bang, tuh aki-aki. Kapal gelap. Wah, kotoran mulu. Kata orang Jakarta tuh aki-aki keluar nggrepe. Tahu nggrepe? Pelan-pelan nggrepe gini. Udah godek. Turun dari kapal. Tuh aki-aki pulang jalan. Tiba di jalan. Sebelum ke pasar. Korengannya locot. Melentingnya pecah semua. Ganteng tuh aki-aki. Mulus. Kayak mobil baru. Wah, tuh aki-aki. Sampai pasar. Orang pasar kaget. Kong, tadi ancur-ancuran kong. Korengan melulu. Kok mulus kong ke bintang film? Lo mau tahu obatnya apa? Dengan sombong itu aki-aki. Lo mau tahu obatnya apa? No, kapal Nabi Nuh. Ngapain kong? Lu guling-gulingan. Gila. Diumumin dia. Wahai para aki-aki atau siapa saja. Remaja yang korengan. Budukan, mari kumpul semua. Kumpul yang korengan semua. Naik ke kapal. Guling-gulingan. Kapal bersih. Luar biasa. Nabi Nuh umurnya mau tahu. Nabi yang paling panjang umurnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Alaf ila khomsin. 1000 kurang 50. 950 tahun Nabi Nuh punya umur. Luar biasa. Seceng kurang gocap. Lo bayangin umur. Nabi Nuh umurnya tuh. Umur Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Daud. Ratusan tahun. Tapi umat Nabi Muhammad. Kita ini umat Nabi Muhammad. Umurnya pasarannya. Sitin wasabiin. 60-70 rontok. Gua kasih tahu loh. Godek. Andai kata 90 masih ada godek. Udah naik busway lupa pulang. Lagi cucu dia lepas aki-aki. Nabi Nuh alaihissalam nangis ngelihat luar biasa manusia. Tiba-tiba kapal udah jadi. Hujan turun. Kayak tadi itu hujan gede banget. Angin puyuh. Luar biasa. Air laut. Kata orang Jakarta konclak. Tahu konclak loh. Pohon kelapa di pinggir pantai ngamplek. Kena angin. Ngamplek. Kencang badai begitu kencang. Dari atas keluar air turun. Di bumi rembes air. Mulai kapal menyentuh air. Nabi Nuh panggil umatnya. Mari masuk kapalku. Tidak ada manusia yang selamat kecuali naik kapalku, kata Nabi Nuh. Dalam riwayat diterangkan yang naik kapal Nabi Nuh sekitar 80-an. Nggak sampai cepek. Lo bayangin. 80-an umur 950 tahun dakwah. Ngajak orang bener. Dapatnya 80. Waduh. Kalau Betawi mau ngambek. Ini gue kasih tahu nih Betawi. Apalagi Ustadz muda. Wah tengik lagunya. Ustadz muda mah tengik lagunya. 2 kali khutbah Jumat sombong jalannya. Wow. Mamang lagi nongkrong diliwatin aja. Mamang nyaut, Ustadz tengik lagu lu. Lu bayangin coba. 950 tahun dapat jamaah 80-an. Coba.
orang-orang semua di kapal. Yang tua, yang muda, remaja. Ayo cepetan, hujan besar. Nggak ada yang selamat kecuali nak kapalku, kata Nabi Nuh. Orang berbondong-bondong. Yang muda, ayo cepetan. Come on. Kondisi ye. Come on. 80-an orang. Taruhlah 88. Biar ingat kita ke merek salep. Biar ingat namanya. Kala kapal udah goyang, air nyentuh. Nabi Nuh ngelihat anaknya yang namanya si Kan'an, anak Nabi. Si Kan'an, anak Nabi yang nakal, menjadi sejarah hari ini. Si Kan'an nakal, anak Nabi, nggak sejalan sama bapaknya. Nakal si Kan'an. Usar-usarannya 4, depan 2, belakang 2 nakal. Nakal, 2 aja nakal, apalagi 4 loh. Betawi bilang gitu. Bangor. Nyaut aja jamaah. Nabi Nuh manggil sebagai ayah dengan anak. Ayah dengan anak nggak ada aling-alingan. Betul nggak? Nggak ada alingan. Manggil Nabi Nuh. Ya bunaya, wahai anakku, irkab mana? Mari bersamaku, itlah naik. Dengan panggilan yang cinta lembut. Ya bunaya, wahai anakku. Tapi anaknya bengis. Bapaknya manggil baik-baik. Dijawab, sa'wi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Jangan tangan lu. Sa'wi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Aku gak mau naik kapalmu. Aku mau naik gunung. Mau naik gunung. Gila. Gunung ditaikin. Kalau sekarang kan kalau naik gunung bawa Indomie. Kopi kapal api. Iya. Ya gak kira-kira. Dulu gak ada Indomie. Naik ke atas. Air laut datang. Nyamperin gunung. Modar si Kan'an. Mati si Kan'an. Kapal berlabuh menuju pantai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya belum ceramah, belum. Baru pembukaan. Bener ya? Baru pembukaan. Belum Isra Mi'raj, belum. Belum, baru pembukaan. Baru cerita Nabi Nuh gua. Gimana Nabi Sulaiman, Nabi Yakub pulang malam loh. Bisa nasi kebuli jadi rengginang. Belum ceramah, sekarang mulai ceramah. Isra Mi'raj. Ya benar kan? Satu perjalanan yang amat mulia. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa akhirul ayah. Satu perjalanan yang amat mulia. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Saya tidak ceritakan persiapannya Nabi Muhammad kaitan dengan Isra Mi'raj. Bagaimana dadanya dibuka pakai air jam-jam, kelamaan. Potong letter, nenggel. Nabi Isra Mi'raj. Satu perjalanan yang amat mulia. Nabi Isra Mi'raj, ruh wal jasad. Ini harus pegang keimanan kita. Nabi Isra Mi'raj, ruh wal jasad. Ruh dan jasadnya. Bukan ngimpi, bukan. Nabi Isra Mi'raj bukan ngimpi. Maka ruh wal jasad. Kata orang Jakarta pinggir, blongkotan. Pisang sama jantung-jantungnya. Lo bayangin coba. Ruh wal jasad. Nabi Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang luar biasa. Bayangkan coba. Mekah
Masjid Aqsa, Yerusalem. Bila naik onta 2 bulan lebih. Tapi ini separuh malam perjalanan urusannya. Kalau pakai akal, mustahil. Mau orang pinter sekalipun. Sekolahnya tinggi. S1, S2, S3. Depannya insinyur sekalipun. Dokter Andes. Belakangnya SH, LLM. Susah hidup, lama-lama mati. Apalagi pangkat bener. SAG. Belakang pangkatnya. Oh, kedalon bener. SPDI. PSSI, macam-macam semua. Bola PSSI. Pokoknya banyaknya. Kalau pakai akal kita, pakai kepala kita, pakai otak kita, jawabnya mustahil. Nih sekarang pala kita, pentokin tiang nih. Ini tiang apa namanya ini? Tiang tenda. 8 kali bletak puyeng balik lo. Makanya Isra Mi'raj ini ukurannya adalah iman kita. Aku yakin, aku percaya Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bicara zat Allah nggak bisa pakai akal. Akal kita kecil, kayak telur bebek. Masukin botol kecap pecah. Naik motor ngebut. Pinggiran tol Jati Bening. Belok kiri Ratna. Jatuh bentuk trotoar geger otak. Maka jangan pakai akal bicara Isra Mi'raj. Ukurannya adalah iman kita. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah ke langit. Di sini contoh saya kasih tahu. Saya mau tanya sama orang sini. Kenapa pohon kelapa buahnya ada airnya? Nah, lu pikirin deh. Lu pikirin dah. Kenapa pohon kelapa buahnya ada airnya? Lu pikirin. Gue pulang dah. Balik lagi belum tentu kejawab. Kenapa pohon kelapa buahnya ada airnya? Emang ada peralon naik? Ada jet pump? Ada alat T ngebagi? Saya tanya lagi sekarang. Lebih dulu mana air sama batok? Nah lu pikirin dah. Puyang-puyang lo. Kalau air duluan rembes. Batok duluan kapan masuknya? Makin gila lo. Maka jangan ngomong zat Allah. Nggak mampu. Nabi Isra Mi'raj. At-tahiyatu. Tuh. Mubarakatuh. Lihat Nabi. Perintah sholat. Turunnya di langit. Semua perintah agama turunnya di bumi. Bicara puasa di bumi. Bicara hal-hal lain di bumi. Tapi sholat perintahnya di langit. Maka kadangkala maaf nih. Ada orang kadangkala pakar ilmu tinggi. Suka kajian. Dia katakan Nabi Isra Mi'raj pulangnya tanda kutip bawa oleh-oleh. Sholat. Kayaknya nggak pas. Oleh-oleh, walaupun saya bukan guru bahasa, tapi saya paham. Oleh-oleh boleh bawa, boleh kagak. Betul nggak kira-kira? Sekarang begini, dari Jati Bening, ziarah Pamejahan. Kulang kaling murah, sekilo 1.000, lo bawa 8 karung. Kering di tol, bau tuh mobil. Jangan bawa di Pondok Gede banyak ulang kali. Gue kasih tahu lo. Oleh-oleh boleh bawa, boleh kagak. Motor ke puncak, bayangin coba. Berangkat, beli manggis 2 gantet, tales 2, nanas sama buntut-buntutnya. Taruh di pinggiran. Bini kita ngikut pakai rok, sobek roknya. Oleh-oleh boleh bawa, boleh kagak. Tapi sholat wajib bukan oleh-oleh. Itu bahasa saya.
Boleh salah, boleh benar, terserah. Wajib untuk umat Nabi Muhammad. Sholat ini turunnya di langit. Nggak dibawain malaikat Jibril, tidak. Langsung Allah kasih Nabi Muhammad. Al-yaum khamsin marot. Satu hari 50 waktu. Luar biasa. Satu hari 50 waktu. Dapat mandat. Nabi pegang mandat ini. Kala Nabi turun sejenak, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya, ya Rasulullah, ya Habibullah, perjalananmu mulia, apa yang kau dapat untuk umatmu kewajibannya? Al-yaum khamsin marat, satu hari 50 waktu sholat. Nabi Musa, kata orang Jakarta, goleng kepala, godeg. Ya Rasulullah, umatmu umat akhir zaman, umatmu umat yang paling lemah, nggak mungkin satu hari 50 waktu, nggak mungkin satu hari 50 waktu. Minta keringanan, minta kemudahan. Allah maha tahu dengan umatmu. Dari khamsin marat, turun sampai 5 yang kita kerjakan sekarang. Subuh, Johor, Asar, Maghrib, Isya. 5 coba. Andai kata, boleh kan ceramah pakai andai kata? Boleh, biar jelas, biar telek. Pacar kita diambil orang aja, kita ngomong di sebelah. Coba lu pikirin, lu jadi gue jadi lu. Kalau gue mah gue bacok loh. Oh, kan begitu namanya. Suka ngomong begitu manusia kadang-kadang. Andai kata, umpama, apabila, bahasa Indonesia pinter deh. Lo bayangin coba, satu hari 50 waktu, umat Nabi Muhammad yang manapun gak mampu. Orang Jati Bening gak mampu, Jati Keramat gak mampu, Jati Asih nggak mampu, Jati Waringin nggak mampu. Yang pakai Jati aja loh. Lo bayangin coba, nggak mampu. Nih umpama satu hari 50 nih, ya. Subuh azan, jam 4:25 lebih kurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kencengin, jangan lo kecilin. Dikencengin aja kagak datang, apalagi dikecilin. Bego, gue sih ngomong apa adanya nih. Jujur aja gue gak nyindir, kagak. Dikencengin aja kagak datang, cuma satu usap, apalagi dikecilin. Nah tinggal berempat. Kencengin yang gede, nok, jebol-jebol tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Naum. Ehonya kekencengan. Treble-nya masuk coy. Ada air gak? Belum minum. Disuruh ceramah ya. Ya. Terusin ya. Subuh berangkat. Bangun nih. Subuh cakep banget. Istri yang soleha, kalau mau sholat, bangunin suaminya. Cakep. Tuh begitu. 5 menit sebelum azan, bangunin suami. Istri yang soleha. Suami kebetulan gemuk. Ngorok, kleker, gila. Kayak Satriapu 2 tak, Satriapu 4 tak, ya. Rangka silver, CBU punya, ya, gua tahu motor. Kalau yang kurus,
Kayak nyinying kejepit. Bangunin tuh, cakep banget. Bang, bangun bang. Ayah, bangun ya. Betisnya pegang. Lagi ngorok tepok diem. Orang ngorok, ker, tepok diem. Ya, subuh bangun ya. Nendang, blepak. Gila, kayak lele tuh laki. Lu bayang gitu. Saya kasih tahu nih, pecel lele yang Jawa jual itu lele jumbo. Dia kobok di ember nggak masalah. Kalau lo mau jahil, masukin lele kampung 2. Dia kobok bengkak seminggu nggak dagang. Jawa nggak dagang seminggu. Lele kampung biar dekil tajam coy. Gua kasih tahu, tanya aki-aki betul. Gua orang Betawi, gua tahu. Bangun pagi, cakep. Subuh, sholat. Ayatnya sabihis, cakep. Wal asri, cakep. 2 rakaat. Pulang sholat. Istri yang soleha. Bila suami pulang sholat, siapin makan ringan pagi. Pisang goreng, pisang tanduk. Pakai tepung terigu cap kunci. Jangan pisang gepok. Emang laki lo kutilang. Tuh pagi-pagi itu enak tuh. Kopinya top kopi. Beli 2 dapat 1 jadi 3. Bongkar. Oh paling enak lu. Rokok Ji Samsu. Asap dibunderin. Oh. Hidup nikmat sebenarnya. Kalau mau ibadah nikmat hidup sebenarnya. Lagi ngerokok sedang enak. Masjid manggil lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ji Samsu sedang empuknya. Di tengah permainan. Matiin tekan piring tatak. Kumur-kumur. Sholat lagi. Pulang sholat. Kopi masih anget. Ji Samsu batangannya masih ada sisanya. Sambung lagi. Mantep coy. Azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumur-kumur, sholat. Tuh, pulang dari masjid 7:30. Kebetulan dagang sembako di rumah. Pakai rolling door. Tahu rolling door? Yang krekek gitu. Ya gak kira-kira? Gulungnya di atas semua. Pak, beli gula, beli terigu, beli kecap. Azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turunin rolling doornya. Krekek. Sholat. Pulang sholat jam 9. Dagang lagi. Naikin lagi rolling doornya. Krekek. Pak, beli aqua, beli gas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turunin lagi. Krekek. 50 kali turun naik jebol. Kelaharnya copot. Susah berarti. Mustahil 5 waktu yang kita kerjakan. 5 waktu subuh kita mesti sholat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, Johor mesti sholat. Hidup boleh susah, ibadah jangan kau tinggalkan. Hidup kaya juga begitu, ibadah jangan kau tinggalkan. Cakep. Ini kagak. Udah susah. Bulan Ramadan nggak puasa. Hidup udah miskin. Ramadan nggak puasa. Kalah 30. Gila. Bang, Ramadan berapa bang? Nggak banyak 30. Abang pindah agama mendingan. Lapor sama RT. Kemarin Islam KTP-nya. Rubah RT, gue Yahudi aja. Gue kalah 30 Ramadan. Jujur banget. Subuh bangun. Sebab orang yang tidak sholat subuh, kupingnya dikencingin setan. Orang yang tidak sholat subuh, kupingnya dikencingin setan. Kiai Abdullah Syafi'i tambahin tamsilnya. Kalau yang ngencingin setan laki, lumayan kejuju. Kalau yang kencingin setan perempuan, nabrepetan.
Nak lewer-lewer, demek-demek loh. Tuh loh. Maka sholat. Harus sholat. Jujur. Buat apa KTP Islam? Sholat kagak. Betul gak? Mau ngapain KTP Islam? Sholat kagak. Kata hukama berkata, lisanul hal absohu lisanil maqal. Patah lebih fasih daripada ucapan. Buktiin. Jujur. Orang main demen-demenan aja perlu bukti. Betul gak kira? Laki-laki memang dari dulu tukang bohongin perempuan. Termasuk diri saya, laki gua. Laki-laki dari dulu begitu. Tukang bohongin perempuan. Dan perempuan mau lagi dibohongin. Itu masalahnya. Orang kalau lagi demen-demenan ngomongnya enak banget. Ya Allah, di rumah sih ada mobil 4. Mau kuncinya belum ada. Tuh. Buktiin. Makanya harus sholat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, kapan lagi di hadapan kita Ramadan? Nggak sampai sebulan lagi Ramadan. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, Ramadan Maghfirah. Kalau sengaja ngajak, maaf sekali saya katakan, kalau sengaja ngajak, badan sehat, tidak puasa, tidak tergantikan Ramadan. Badan sehat, semen 5 sak dipanggul, naikin ke Kijang, beras 8 karung diangkat, tapi puasa nggak kuat. Nanti lebaran gue gantiin, kagak tergantikan. Kenapa? Ramadan ila Ramadan, Jumat ila Jumat. Tuh bayangin coba. Jangan main-main mau Ramadan. Kalau Senin Kemis wajar, ya gak? Ada yang puasa, ada yang kagak. Maaf nih, lagi puasa tuh. Senin Kemis atau puasa Syawal atau puasa bulan yang lain. Tapi Ramadan nggak bisa kau tinggalkan. Badan sehat. Kadangkala dari rumah berangkat gaya banget. Mama doain ayah mau kerja. Istri yang solehah cium tangan. Suaminya jidat dicium perempuan. Telepet. Berangkat kerja Ramadan. Begitu johor, dia turun ke bawah. Dia makan pakai tenda. Sate kambing, sop buntut, aneka jus, apel, melon, jambu kelutuk, macam-macam buah. Siang sate 20 tusuk, sop semangkok, jus alpukat segelas lodong, sedotan yang mengong. Rokok Ji Samsu mantep coy. Gila, Ramadan gak puasa, ngaku mati Muhammad. Pulang sampai rumah. Biasanya Ramadan sekolahan kayak kerjaan dipercepat. Biasa pulang jam 5, jam 4 bel kerjaan. Pulang sampai rumah jam 5. Kulkas mati lagi. Beli batu es di jalanan. Ngetel. Ketemu RT di gang. Teh berat, puasa hari kelima teh. Berat teh. Buang lu dari comberan. Apa yang berat? Sate 20 tusuk. Sop semangkok, gila lu. Lu bayangin coba. Maka Ramadan tidak akan tergantikan. Kalau kau sehat kau tinggalkan. Maka saya pribadi nih, paling enak lihat orang di jalanan ngerokok bulan Ramadan. Jujur nih, saya pribadi, situ mau urusan lain. Pribadi saya jalan ada orang super omprengan pakai ngerokok Ramadan. Luar biasa. Udah miskin nggak tahu diri. Kue cincin kok ganas duri. Lu bayangin coba. Makanya harus puasa. Sebab belum tentu
Ramadan 2022 akan kita jumpai nanti yang 2023. Belum tentu. Belum tentu. Siapa yang bisa pastikan? Umur kita nggak ada yang tahu. Mana dasarnya? Kulu atin gharib al maut. Mati. Siapa yang bisa lolosin? Gue kasih tahu loh. Betul gak kira-kira? Mati. Hitung-hitungan. Boleh hitung-hitungan. Mati kuasa Allah. Betul kan? Tapi kita boleh ngitung. Tiba ngitung. Nenek-nenek nggak ngerti matematik rumus Pitagoras. Rumus ABC. Tapi ngitung uang kontrakan bisa. Gue kasih tahu lo. Lo bayangin coba tuh. Kontrakan 3 pintu. Sepintunya 1,5 juta, 4,5 juta. Ponakan pinjem gopek, tinggal 4 juta. Cucu pakai seceng. Nah, 1 juta. Bahasa gaulnya seceng. Tinggal 3 juta. Bisa ngitung nenek-nenek. Matematik nggak ngerti. Hitung sekarang. Kalau umur kita 50 sekarang. Yang tahu kita, kita. Yang tahu diri kita, kita. Umur kita gocap. Umur Ghalib sekitar 63. Hitung. 50. 63 diambil 50, 13 tahun lagi. Nggak lama 13 tahun lagi. Kalau sekarang umur kita 60. 3 tahun lagi ya Allah. Sekali kredit motor lunas mati gitu. Megang BPKB dari Adira mati gitu. Oh umur, gue takut bicara umur. Mari. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Man dakhalal khabra bila abdadin warmahlo bila syaqinatin. Orang yang pergi ke negeri akhirat. Maknanya meninggal dunia. Tidak bawa amal soleh. Sama bandingnya seperti orang mau belayar tanpa kapal. Orang meninggal dunia nggak bawa amal, sholat kagak, puasa kagak, beramal kagak, bakti orang tua kagak, mati. Kata Abu Bakar As-Siddiq, bagaikan orang berlayar tanpa kapal. Dari Jati Keramat, pengen pergi haji, tanpa store ke bank, tanpa ambil formulir Departemen Agama, nggak suntik vaksin, nggak bikin paspor, ambil handphone anak, buka aplikasi Gojek, hijau semua. Bang, anterin saya, Jati Keramat, Ancol. Keluar Jati Keramat, masuk pinggiran tol Jati Bening, lurus Gudang Seng, depan bypass belok kanan. Lurus terus, jangan jauh cepat, polisi ada. Jauh lambat ambilnya. Bypass sampai belok kiri Rawamangun, hutan kayu. Hutan kayu, mentok Pramuka, Hotel Sentral, tempat cabai-cabean. Belok kiri, naik flyover Cagang 2. Kalau lurus Matraman Manggarai. Belok kanan Salembah. Salembah. Senen belok kanan. Masuk Gunung Sahari. Gue Betawi. Gue tukang ngayap dulunya. Gunung Sahari terus Ancol. Berdua sama tukang ojek. Ke Ancol. Masuk Ancol 25.000. Berdua gocap. Coca-Cola pakai batu es 42.800. Gojek hitam rumah saya. Titip salam sama istri sama anak-anak. Kenapa Pak? Bapak mau kemana? Saya mau pergi haji. Dari mana Pak? Mau berenang dari Ancol ke Mekah. Wah sedeng nih. Nggak kebayar ojek gue nih urusan nih. Nggak beres nih orang nih. Orang sedeng nih Roman nih. Apa siang-siang nih. Coca-Cola sih dingin. Ini urusan nggak kebayar nih Jati Keramat Ancol. Buka baju. Depannya pantai laut. Buka baju pakai sempak.
berenang. Berkata Ustadz juga pakai sempak, masa kayak sorban. Nah ngambang sorban gua. Lompat. Gaya bebas 20 meter. Biasa ngebak kebanjiran. 20 meter lagi gaya kupu-kupu. Nongol tenggelam, nongol tenggelam. 20 meter lagi diudak ikan cucut. Balik lagi, mustahil berarti. Dikasih tamsil yang jelas. Mustahil orang pergi ke negeri akhirat tidak bawa amal soleh, sama bandingnya seperti orang mau belayar tanpa kapal. Maka mari kita ibadah. Puasa harus. Kalau kalah satu wajar. Manusia ada sakitnya. Ada sakitnya. Saya ada sakitnya. Menteri ada sakitnya. Presiden sakit. RT apalagi. Lagi puyeng RT. Mana puasa. Warga sumbangan belum datang lagi. Minyak susah kan begitu. Lo bayangin coba. Ada waktunya sakit manusia. Umpama begini. Pulang dari masjid 5:30. Habis sholat subuh bulan Ramadan. Beri salam istri. Assalamualaikum. Mama. Lakinya orang Jawa. Bini Betawi. Jodoh. Siapa yang punya? Siapa yang kuasa? Jodoh. Yang penting satu agama. Ini prinsip. Beda suku nggak masalah. Jawa sama Betawi nggak masalah. Nih, pusing semua. Hitamnya mojok Betawi. Lu bayangin, lu jangan coba-coba. Lu duain di seladung lu. Gua kasih tahu lu. Bini Betawi lu duain di seladung. Kayak ayam baru netes. Laki Jawa. Tahu sakit. Diomelin. Ayah sih. Sahur makan udang. Naik darah ayah. Jawa sabar. Enggak. Gue mah gak sanggup. Gue bini begitu gosek lo apa lo ngomong. Gue lagi puyeng nih. Tapi Jawa hebat. Lagi puyeng masih enggak. Sukses orang Jawa. Bukti orang Jawa sukses. Contoh kerja bakti. RW ngundang atau RT. Jelang 17 Agustus, minggu terakhir. Kerja bakti. Datang warga. Beda Betawi sama Jawa. Kalau Betawi datang, Teh, apa kabar Teh? Sehat Teh? Nyobain bakwan. Ngerokok, kerja kagak, tak pinggang aja. Jawa ngegali aja Jawa begitu. Wah, Betawi yang luar biasa. Males nih gua nggak sanggup. Gue orang Betawi, gue gak ngatain Betawi yang bener. No, tanya Pak RT. Jawa semangat kerjain got. Betawi ngontrol doang megang bakwan. Wah kanan. Komentar doang. Ini gue gak nyinggung, bener. Akhirnya, ya enggak? Lakinya ngomong, Mama, kerok aja kerok. Tahu kerik? Kerik aja Bini Betawi emang pendidikannya tinggi. Ibu kota, ya enggak? Ayah, nggak main ya kerok-kerokan. Zaman modern ya, dokter ya, BPJS. Ayah ogah BPJS. Daftar jam 7 pagi, maghrib baru dipanggil. Kelamaan BPJS. Pasien 3.000, dokter 2. Dia kerok. Ayah, merah dalu ya. Angin nginep. Lo bayangin coba tahu. Munte uger, glogo. Kalah satu Ramadan. Wajar sakit. Tapi kalau sehat lo nggak puasa, nggak tergantikan. Maka mudah-mudahan insya Allah berkah hidup kita. Puasa kita biar akur semua di bangsa. Betawi sama Jawa biar akur. Nggak boleh. Betawi berantem sama Jawa, jangan. Berantem Betawi Jawa. Wah,
Ngapain lu di sini? Jawa ngambek. Jawa pulang ke Tegal, ke Brebes, yang rugi Betawi, kontrakan. Biar Batak sekalipun, si Torus, si Matupang, si Naga, jangan diusir dari Jakarta. Bikin jadi kawan. Sebab kalau dia pergi, yang repot kita, tambal ban tutup. Repot sih. Motor baru ban bocor setengah mati coy. Apalagi Vespa. Vespa ban bocor, lu tuntun mati lu. Maka yang enak-enak aja hidup. Biar akur berbangsa. Bertanah air. Semua saling menghormati. Cakep. Duduk di pos RW. Ngobrol. Betawi kan kadang-kadang manggilnya bukan nama, sukunya. Namanya Sugiono. Wah, Jawa. Betawi itu begitu. Wah, sini wah. Lubis. Batak, sini tak. Itu biasa. Jawa ngomong, Betawi, sini lo. Biasa. Pergaulan, ngobrol, minum kopi kapal api, ngerokok di Samsu. Wo, kita mah biar akur-akur aja, wo. Ya enggak? Ya Betawi, biar akur-akur aja bernegara. Betawi nanya sama Jawa, wah, enakan mana wah, Presiden Jokowi apa Presiden Soeharto? Jawa bilang Jokowi, pulang ke Jawa cepat, kereta bagus. Lu Betawi, gua Soeharto. Gua tetap Soeharto. Enakan Soeharto. Kok gitu? Dulu zaman Soeharto enak. Bini gua masih muda, sekarang udah tua. Bego Betawi. Otaknya bini mulu. Mari mudah-mudahan insya Allah panjang berkah. Mudah-mudahan berkah, panjang umur berkah. Ramadan kita sambut, kita sholat. Tarawih, puasa, kita ibadah berkah insya Allah. Al-Fatihah. Cukup sekian, 1 jam, tidak terasa. 1 jam lebih 15 menit. Lain waktu ketemu lagi. Kalau saya ceramah sampai jam 2, namanya bukan Isra Mi'raj, namanya Miknet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.